Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Tidak lama lagi pendaftaran CPNS akan dibuka untuk di tahun 2021 ini. Sehingga tentu banyak teman-teman yang ingin mendaftar CPNS membutuhkan informasi terkait seperti apa sebenarnya rincian gaji PNS di tahun 2021 dan di tahun 2022 nantinya. Nah, ini akan kami bahas sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara resmi. Baik, kita simak pembahasannya. Gaji golongan PNS itu dimulai dari golongan 1 ya Bapak Ibu Bu. Itu golongan 1 itu kalau golongan 1A itu berkisar antara 1.560 sampai 2.335. Ini adalah rentangnya karena golongan 1 ini masa kerjanya juga berbeda-beda tentunya. Jadi itu paling rendah 1.560 sampai 2.335. Untuk golongan 1B 1.704 sampai 2.472. Nah, nanti kita akan membahas kalau nanti Bapak Ibu mendaftar CPNS misalnya di S1 itu mulai dari golongan berapa. Nah, kita akan bahas setelah kita bahas ini. Golongan 1C itu sebesar 1.776 sampai 2.577. 1D itu 1.851 sampai 2.686. Golongan 2 mulai dari 2A itu sebesar 2.022.000 sampai 3.373. Untuk golongan 2B itu berkisar antara 2.208.000 sampai 3.516. Sementara golongan 2C itu berkisar antara 2.300.000 sampai 3.665. Golongan 2D itu berkisar antara 2.399 sampai 3.820. Nah, kita masuk ke golongan 3. Golongan 3 ini adalah untuk S1. Jadi Bapak Ibu yang mendaftar dengan ijazah S1 di CPNS 2021 ini ya akan rentang gajinya mulai dari sini. Jadi nanti untuk golongan 3A nanti mulai dari 3A 2.579. Tapi ketika berstatus CPNS ya, belum mengikuti prajabatan itu nanti menerima 80% dari 2.579 ini Bapak Ibu. Nanti setelah prajabatan kemudian mendapat SK PNS itu dapat 2.579 dan paling tinggi 4.236. Golongan 3B nanti 2.688 sampai paling tinggi maksimal 4.400. Jadi sekali lagi tergantung masa kerja. Kemudian 3C nanti 2.800 sampai 4.600. Kemudian 3D itu 2.920 sampai 4.797. Nah, ketika masuk di golongan 4 Bapak Ibu, ini golongan tinggi, itu 4A sekitar 3.044 sampai dengan maksimal 5 juta. Dan paling tinggi nanti gaji PNS paling tinggi di 4E itu berkisar antara 3.593 sampai 5.901.000. Nah, ini adalah rentang gaji dari seorang PNS mulai dari golongan 1 sampai golongan 4 sesuai dengan peraturan pemerintah tentunya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi ketika mulai mendaftar CPNS di tahun ini maka akan mulai dari rentang gaji 2.579 untuk gaji golongan 3A. Kecuali kalau di masa pertama pengangkatan itu kan masa status CPNS maka terima 80%. Selanjutnya, tunjangan-tunjangan yang bisa diterima oleh seorang PNS itu yang pertama adalah tunjangan kinerja. Ini tunjangan yang berbeda-beda setiap daerah, ya, berbeda-beda setiap daerah. Kemudian berbeda juga antara pusat dengan daerah. Jadi tergantung nanti daerahnya menganggarkan tunjangan kinerja berapa. Kemudian ada tunjangan beras, ini sama semua besarannya. Kemudian tunjangan umum, kemudian tunjangan suami atau istri tentu bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian tunjangan anak, ini dibatasi maksimal 2 anak saja. Kemudian ada juga yang disebut dengan tunjangan jabatan bagi PNS yang nanti yang menjabat. Misalnya di struktural menjabat kepala seksi, kepala bidang atau kepala dinas tentunya akan mendapat tunjangan jabatan. Kemudian ada perjalanan dinas bagi struktural biasanya. Kalau fungsional mungkin lebih kurang ya. Kebanyakan biasanya di perjalanan dinas ini adalah struktural atau kantoran. Nah, ini ketetapannya tidak ada per bulan, tidak menetap, tergantung apakah melakukan perjalanan dinas atau tidak.
Kemudian bisa mendapatkan tunjangan fungsional. Untuk guru itu akan ada tunjangan fungsional setelah mendapatkan SK fungsional ketika sudah terangkat menjadi pegawai negeri sipil tentunya. Kemudian tunjangan sertifikasi, ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian tambahan penghasilan bagi guru yang belum sertifikasi. Ini tamsil ini khusus untuk guru yang belum sertifikasi. Kemudian ada tunjangan khusus. Tunjangan khususnya adalah untuk guru yang bertugas di daerah terpencil atau daerah terluar. Kemudian ada gaji 13. Itu diberikan biasanya bulan Juni atau Juli untuk keperluan anak-anak dari PNS untuk membiayai sekolahnya. Ini biasanya cukup besar karena termasuk gaji pokok, kemudian tunjangan-tunjangan lainnya. Kemudian ada THR, ini diberikan pada saat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, inilah informasi terkait gaji dan tunjangan yang bisa didapatkan oleh seorang CPNS maupun PNS di tahun 2021 ini. Sekali lagi info ini untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS di tahun ini. Semoga bermanfaat ya.